Al mu'minu bididdi min dzalik. Kalau orang munafik aja seperti itu, maka orang yang mukmin itu lawan, berbeda dengan orang yang munafik. Satu, dzikruhu ta'ala bilisanihi wa qalbihi. Zikirnya itu dengan lisan dan hatinya. Jadi zikir lisannya mengatakan la ilaha illallah, lisannya mengatakan Allah Allah, hatinya pun sama. Kalau kita kan masih munafik ini, kita nih. Nah, ngomong lisan la ilaha illallah, di hati duit. Ngomong la ilaha illallah, di hati hayang kawin. Ya. Nah, itu kita itu. Wa fi aktsari awqatihi yakunu qalbuhu dzakiran wa lisanuhu sakitan. Nah, di mayoritas waktunya hatinya itu selalu berzikir. Hatinya selalu berzikir dan lisannya diam. Nah, ini gambaran dari orang yang tadi, orang yang sudah mencapai pada maqam al-hudur dan musyahadah. Ya, karena kita sering mengklaim loh, kita ini sering mengaku-ngaku. Oh, saya mau udah zikir. Sebagian ikhwan gitu ya, oh saya sudah kholwat. Ya, tekna. Sudah kholwat berapa? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dan saya sudah menyelesaikan muraqabah. Belum tentu. Itu baru formalitas. Nah, formalitas zikir beres. Tetapi kerohaniannya apakah sudah atau belum? Itu kan nggak tahu. Ya, nggak bisa mengklaim kita mah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi amma ba'du. Para hadirin, kita sampai pada adab yang ke-35, yaitu tidak boleh meninggalkan majelis zikir sebelum dia itu lenyap dari alam semesta, sebelum dia itu lenyap dari makhluk. Dimana pada adab yang sebelumnya, yaitu adalah tugas seorang murid itu harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat mematikan hatinya. Ya. Dan matinya hati itu adalah karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para ahli thariqah, ya Tuan Syekh misalnya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kemudian Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abu Danus Suhrawardi, dan seterusnya, semua para imam-imam thariqah itu menyatakan bahwasanya cara untuk menghidupkan hati itu adalah berzikir. Kenapa? Ya karena zikir itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah Ta'ala. Kapan? Itu setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap nafas, gitu kan? Itu adalah tugas dari seorang murid. Nah, sehingga kemarin Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani mengutip dari Syekh Abu Muhammad Al-Qattani rahimahullah, di mana ketika seseorang itu ingin hatinya itu hidup, maka ucapkanlah sebelum sholat subuh 40 kali, yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Dan itu didapatkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Qattani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasul. Ya Rasulullah, kata beliau, doakanlah saya, ud'ullah li alla yumita qalbi. Doakanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mintakanlah kepada diri saya agar Allah taala itu tidak mematikan hati saya. Maka kata Rasul, ya Aba Muhammad, qul kulla yaumin arba'ina marratan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta tahya yahya qalbuka. Gitu kata Rasulullah. Wahai Abu Muhammad, udah ucapkanlah setiap harinya selama 40 kali, yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, supaya hati kamu itu tidak mati. Nah, sekarang berpindah pada pembahasan di mana seorang murid itu tidak boleh meninggalkan majelis zikir sebelum pandangannya itu lenyap dari alam semesta. Maksudnya majelis zikir itu apa? Yaitu apa ya?
tempat yang khusus untuk berzikir, baik itu di majelis atau di rumah, ya artinya zikirnya itu zikir resmi gitu tuh. Ya artinya dia hadratan mulai dari awal gitu, ila hadratin Nabi Muhammad SAW, terus Allah muftahli butul arifin, terus baru la ilaha illallah di majelis, di satu tempat khusus gitu. Itu maksudnya majelis zikir itu. Bukan harus majelis seperti ini, enggak. Baik itu sendiri atau baik itu rame-rame, majelis zikir adalah tempat formal untuk berzikir. Artinya mulai dari hadratan terus sampai doa. Itu arti dari majelis zikir. Di mana seorang murid itu tidak boleh meninggalkan majelis zikir. Artinya zikirnya itu adalah zikir yang formal, zikir yang resmi. Bukan ketika ngobrol dia berzikir, bukan, itu bukan majelis zikir. Ya, misalkan hatinya dia berzikir, dia sedang dalam keadaan ngobrol. Itu bukan majelis zikir, bukan. Yang dimaksud majelis zikir di sini adalah satu tempat yang khusus untuk berzikir. Baik zikirnya sendiri atau zikirnya banyakan. Karena nanti akan datang untuk pembahasannya mengenai ketika seseorang itu boleh untuk tidak, ya gampangnya gini lah. Kan di apa, boleh. Manis. Teh manis saja ya. Kan kalau di apa Thariqah Qadiriyah TQN, itu kan di setiap sholatnya, setiap habis sholat itu kan ada zikir rutin 165 kan? Ya kan, setiap habis sholat. Nah itu artinya tidak boleh ditinggalkan itu. Itu maksudnya majelis zikir. Gitu, tidak boleh ditinggalkan, baik itu zikirnya sendiri atau banyakan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika seorang murid itu sudah masuk dalam hadratullah, dimensi Allah, dan itu di awal kitab sudah dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan hadratullah. Itu kan dijelaskan itu. Bukan tempat, bukan apa hadratullah itu. Karena yang dimaksud itu adalah dia itu merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta musyahadah. Bisa dikatakan sebagai musyahadah, bisa diistilahkan dengan muraqabah. Ya kan? Itu. Makanya di sini fa in ghaba an dzalikal masyhad madama famatadama ala hadzal abdi hadzal syuhud. Jadi penyaksian dirinya bahwa kita ini seakan-akan berada di hadapan Allah Ta'ala. Itu maksud dari hadratullah, dimensi Allah Ta'ala, itulah bahasa ininya. Nah di mana ketika seseorang itu sudah berada dalam dimensinya, jadi dimensi itu kan ruangan ya, bukan berarti Allah Ta'ala berada dalam ruangan, bukan. Itu perasaan seorang hamba bahwa dirinya itu seakan-akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba dalam keadaan seperti ini, boleh dia nggak lagi untuk berzikir setelah sholat 165 setelah sholat, mangga silahkan. Itu nanti akan datang pembahasannya. Maka wa min sya'nihi, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa min sya'nihi idza iftataha majlis dzikri, di mana termasuk bagian dari akhlak adab karakter dari seorang murid ketika dia itu membuka majelis zikir wahdahu sendirinya. Berarti bukan berarti majelis zikir bikin majelis di sini di rumah, enggak. Tetapi rutinitas untuk berzikir secara formal, baik itu sendiri, khususnya sendiri di sini, wahdahu sendirinya. Dia itu Allah yaskuta hatta yahsulalahul ghaibatu anil akwani kuliha. Dia tidak boleh diam sehingga dia itu sudah mendapatkan kelenyapan dari makhluk, sudah fana dari makhluk. Artinya dia tidak boleh berhenti untuk berzikir, tidak boleh berhenti dari tadi aktivitas atau rutinitas zikir setiap sholat 165 kali, kecuali kalau dia itu sudah lenyap dari alam semesta, sudah fana, sudah tidak cinta kepada makhluk, sudah tidak cinta kepada rokok, tidak cinta kepada duit, sudah tidak cinta kepada bikang,
sudah tidak cinta kepada makhluk ya, apapun itu. Ya kan? Kenapa? Fa inna dzikra innama syuri'a lil huduri ma'al haqq jalla wa ala, ya karena zikir itu disyariatkan, diatur oleh syariat, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata agar seorang hamba itu bisa menghadirkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala, bisa memposisikan dirinya, hatinya bisa menyaksikan bahwa hatinya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi ungkapan dari wusul itu, hatinya sudah hadir bersama Allah, hatinya selalu bersama Allah taala. Itu ungkapan dari usul. Nah, oleh karenanya wa madamal muridu yashhadu syai'an minal aqwan, selagi seorang murid itu masih menyaksikan sedikit pun dari alam semesta, fahuwa lam yadkhul hadratal haq, maka dia itu belum masuk dalam dimensinya Allah Subhanahu wa taala, dalam ruangnya Allah Subhanahu wa taala, belum masuk. Jadi apa namanya? Ketika seseorang itu berzikir, kemudian dalam pikiran, dalam hati itu masih memikirkan hal yang sifatnya makhluk, memikirkan utang, memikirkan mondok, memikirkan duit, memikirkan pekerjaan, memikirkan kendaraan, memikirkan HP, memikirkan permasalahan di luar, memikirkan aing iraha usulna. Selagi dia masih ada seperti itu, belum masuk dalam kategori apa? Orang yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Belum. Kan? Belum. Meskipun 0,0 sekian%. Meskipun demikian, itu mah harus menjadi orang yang telanjang. Hatinya itu telanjang, hatinya itu kosong, plong dari makhluk. Harus, baru dia itu dikatakan sebagai orang yang hadir bersama Allah Ta'ala. Selagi masih ada, meskipun sedikit, itu bisa. Tasuk, naman. Gitu. Nah, itu gambaran dari orang yang belum masuk dalam hadratullah, dalam dimensi Allah, dalam ruangan Allah. Bukan berarti Allah berada di ruangan, tadi udah dijelaskan itu, udah selesai. Nah, baru ketika seseorang itu idza dakhala al-hadrah, ketika dia sudah memasuki dimensi, hatinya sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, wa hadara qalbuhu ma'al haq, dan hatinya itu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, falyaskut hina idzin, maka barulah di situ dia boleh diam. Nggak apa-apa, habis sholat nggak usah zikir, nggak masalah. Toh dia udah hadir ini, hatinya bersama Allah Taala, gitu kan? Falyaskut hina idzin, maka setelah itu sudah masuk dalam, atau ketika hatinya sudah bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itulah dia tidak boleh lagi berzikir. Dilarang ini. Dilarang untuk berzikir. Kenapa? Li'annahu la ma'na lidzikril lafzi. Ya karena nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nggak ada fungsinya lagi zikir lafaz. Zikir lisan nggak ada fungsinya lagi. Ya kan? La ma'na lidzikril lafzi ma'a syuhudil haq, ketika dia sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Hatinya sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir lafaz itu nggak ada artinya. Pendekatannya begini. Saya manggil nih, Abim, jauh ya, Abim, Abim kesini Bim, sampai teriak ya, dari jauh gitu kan, terus gitu teriak sampai Abim itu kedengar, kemudian kita ini mendekat dengan Abim di hadapan kita. Atau masa sih kita di depan Abim masih teriak Bim gitu, atau jelma gelo mah, gitu. Begitu juga dengan seorang hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa lisan yang berzikir itu adalah ibarat seperti panggilan. Jadi memanggil sesuatu yang jauh. Karena posisi kita yang jauh, belum dekat, sehingga butuh suara yang keras. Gitu.
Nah, sementara hati kita ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanaonan zikir lisan. Apa fungsinya zikir lisan? Enggak ada fungsinya. Justru itu adalah sebuah dosa. Gitu. Nanti ada di ya, nadomanya di syirannya itu. Ballau aradal hadir an yadhkurallaha bilisanihi lam yaqdir 'ala nutqi. Bahkan ketika seseorang yang hatinya sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingin zikir lisan, tak bisa. Lam yaqdir 'ala nutqi. Dia nggak bisa mengucapkan zikir lisan. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena ketika berbicara tentang dimensinya Allah Ta'ala, hadrahnya Allah Ta'ala, hati yang sudah hadir bersama Allah Ta'ala itu, dia berada dalam dimensi haibatin wa jalal. Haibah, kewibawaan, wa jalal, keagungan Allah Ta'ala, wa bahtin, diam, wa khorsin, dan bisu. Ibarat ginilah. Ya, ada seorang syekh, namanya Ahmad Faizal Ali. Seorang syekh, ya kan? Nah, beliau ini berada di depan wali kutub. Berada di depan wali kutub. Seorang syekh berada di depan wali kutub. Kira-kira ketika dia sudah tahu bahwa yang di depannya itu adalah wali kutub, masa dia itu, wah wali kutub apaan sih? Masa kayak gitu? Nggak mungkin kan? Ya artinya ketika berada di hadapan orang-orang yang dia muliakan, orang yang dihormati, otomatis diam, ya kan? Mengagungkan orang yang dihormati itu, menghormati orang yang dia agungkan. Kemudian apa? Tidak banyak bacot, gitu kan? Tidak banyak bicara. Ya karena ketika seorang sudah berada dalam dimensi ini, hatinya sudah hadir bersama Allah Ta'ala, maka boro-boro dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa, udah bisu. Bahkan meskipun dia saya ingin berzikir la ilaha illallah, tapi karena dia sudah berada dalam dimensinya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Tetap itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan lisannya. Itu kan, wa min huna ramaza ba'duhum ila dzalika biqauli, dan disinilah para arifin itu merumuskan hal ini, di mana ketika seseorang itu sudah dekat, sudah berada dalam hadratullah, sudah berada di dalam hadratullah, dan dia itu tidak bisa berzikir lisan, kata mereka, ala bidzikri tazdadudz dzunub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir maka dosa-dosa itu akan bertambah. Kok bisa zikir? Ini mah seseorang berzikir kok dosanya malah tambah? Itu iyalah. Dan tadi kita berada di hadapan presiden, kemudian kita ngomongnya ngaco kesana kemari, gitu kan? Bahkan dengan nada yang tinggi, dusun ngarana. Nah, tembak burung. Begitu juga dengan seseorang yang sudah berada dalam hadratullah, dengan zikir lisan, dia itu otomatis su'ul adab kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hadratullah adalah dimensi tadi, keagungan, dimensi kewibawaan, dimensi diam dan bisu. Sehingga di depan Allah Ta'ala ya sudah, saya nggak bisa mengucapkan apa-apa. Gitu. Di depan raja pun demikian. Dan watanpa misul basair wal qulub, dan dengan zikir bagi seseorang yang sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, itu basirohnya, hatinya itu bisa dihapus. Ya, artinya dia bisa menjadi orang yang celaka. Kenapa? Li'anna min adabil hadrah as-samta anil ibarati bil lisan. Ya karena ketika seorang sudah, atau para penduduk, para ahlul hadrah, adabnya itu adalah diam dari segala macam ungkapan lisan. Faman lam yasmut, dan barang siapa yang tidak diam, maka dia berada dalam su'ul adab. Jadi arti dari ala bidzikri tazdadudz dzunub, yang dimaksud di sini adalah zikir bagi seseorang yang berada dalam maqam hudur, maqam musyahadah. Ya kan, li'annahu fi hadhil halah ya'tabirhu sufiyah minadz dzunub. Ya karena ketika seseorang sudah berada dalam maqam musyahadah, maqam hudur, maka dia sudah tidak boleh lagi berzikir dengan lisan. Nah, itu kan keterangan dari Tuan Syekh, dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah mengenai
zikir, dimensi atau hadratullah, sehingga dengan hal ini ya kita jangan mentang-mentang dong. Kita ini berzikir, misalkan gini, saya lagi ngaji, kita lagi ngaji. Karena habis isya tadi kita ini nggak zikir, udahlah zikirnya sambil gini, zikirnya sambil duduk-duduk, hatinya berzikir gitu, ya, hatinya berzikir. Atau jangan sama memposisikan kita dengan seseorang yang sudah makomnya adalah makom hudur dan musyahadah. Kalau seseorang yang sudah berada pada makom hudur dan musyahadah bisa seperti itu, setengah zikir habis sholat. Tapi zikirnya itu adalah ketika duduk-duduk, ketika ngobrol, ngerokok, santai, ngopi. Itu kalau ahlul hudur, seseorang yang makomnya itu sudah makom musyahadah dan makom hudur. Tapi kalau belum itu, atau tetap habis sholat kudu zikir. Kenapa? Hatinya belum hidup. Gitu tuh, hatinya belum hidup. Bolehlah, nggak masalah ketika kita ini ingin melatih supaya hati kita itu hidup, nggak masalah. Tetapi zikir yang seperti itu bukan masuk dalam kategori majelis zikir atau zikir yang formal, sehingga itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap dalam kategori zikir formal 165, nggak dianggap itu, ya. Karena ini berbicara tentang majelis zikir yang formal. Ketika seseorang itu sudah berada pada makom hudur, makom musyahadah, kekarak, boleh. Ya, artinya begini, ringkasnya bela. Ketika kita belum musul, ketika hati kita belum merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majelis zikir yang formal mengkhususkan waktu untuk berzikir itu wajib. Gitu. Dua, ketika kita ini sudah berada dalam makom hudur, makom musyahadah, hati kita sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang formal atau mengkhususkan waktu untuk zikir gak wajib, bahkan dosa itu bisa dianggap. Nah, tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur dirinya untuk berzikir yang seperti apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pembahasan di awal-awal itu sudah dijelaskan ada bahwa ketika seseorang itu sudah maslubul ikhtiar, maka adabnya adalah sukun, adabnya adalah diam. Sehingga ketika berzikir kemudian dia mengatakan banyak duit ketika berzikir, itu biarkan, udah diem, nah, nggak usah ditahan-tahan, gitu. Karena itu adalah warid yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Nah, mengenai tentang zikir, di sini ada sedikit penjelasan ini dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Fadilatul Dzikir 36, di mana beliau mengatakan, ya man ishtaghala bidzikrihi, wahai orang yang menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah. Ini di kitab Al-Fathur Rabbani, jilid 2 halaman 37. Ya man ishtaghala bidzikrihi, wahai orang yang menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Wankasara qalbuhu li ajlih, dan hatinya itu pecah karena Allah. Hatinya itu kecewa karena Allah, rela menderita untuk Allah Ta'ala. Amatarda bi'ata'ih, tidakkah engkau ridho dengan pemberian, dengan karunia Allah Ta'ala yang berupa an yakuna jalisan laka, Allah Ta'ala itu akan menjadi teman dudukmu. Jadi otomatis seseorang yang menyibukkan diri untuk berzikir dan hatinya itu siap sedia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia menyibukkan zikir dengan hati yang tadi totalitas kepada Allah Ta'ala, tidakkah kita ini ridho untuk menjadi teman duduknya Allah Ta'ala? Itu jelas lah, artinya di sini fungsi daripada zikir ini kita bisa menjadi seseorang yang hatinya selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, ana jalisu man dzakaroni, saya adalah teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, dan aku, kata Allah Ta'ala, itu berada di sisi orang-orang yang hatinya itu pecah, hatinya hancur untukku, artinya hatinya siap untuk menerima ujian cobaan. Nah, ini gambaran dari orang-orang yang zikir itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Kalau kita masih zikir-zikiran,
Dikir yang 165, dikir yang habis sholat aja kita mas seringnya absen kan. Kemudian kita ini dengan pedenya, saya ini adalah ahlu dikir. Kan nggak pantas gitu tuh. Kenapa? Ya dalam hatinya masih ada duit, Jing. Dalam hati kita masih ada duit. Masih ada duit, masih ada jabatan, masih ada nonde. Masih ada bikang, masih ada bikang kene gitu kan. Masih ada nonde is. Masih ada pemajikan gitu kan. Masih ada dagangan, masih ada bisnis. Masih ada sawah gitu. Dan seterusnya. Kita ketika hati kita masih dalam keadaan seperti ini, pantas dari mana kita ini disebut sebagai seorang yang ahli dzikir? Jauh guys. Ulah ngomong gede, makanya ulah ngomong gede guys. Mending aku saya ini banyak dosa guys gitu, lebih keren. Itu kan ya. Kemudian selanjutnya zikirnya orang yang mukmin dan orang yang munafik 43. Orang yang munafik itu al-munafiq kullama madat alaihil ayyam wal layali hazala dunyatu. Orang yang munafik itu setiap kali lewat zaman, lewat waktu, siang dan malam, bangunannya itu runtuh. Kepribadiannya atau prinsipnya itu runtuh. Wasaminat nafsunya, hawa nafsunya itu akan menjadi gemuk. Wa amiyat aina sirrihi wa qalbih, dan kedua mata hati dan basirahnya itu akan buta. Babu darihi amirun. Fisiknya itu disibukkan atau dihiasi dengan ibadah-ibadah, sedekah, salat, zikir, tahajud, puasa, ya kan, santunan anak yatim dan seterusnya. Penuh dengan ibadah. Tapi apa? Isinya kosong. Dakhilud dari wa dakhilud dari khorobun. Sementara di dalam dirinya itu hancur. Kosong, nggak ada apa-apa. Zikruhu lil haq ta'ala azza wa jalla bilisanihi la biqalbih. Zikirnya itu hanya dengan lisan, hati enggak. Zikir mas semangat, lisan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Ya, di otaknya, di pikirannya, di hatinya duit. Ini sama, ini adalah sifatnya orang yang munafik. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang munafik ini, aduh. Ya Allah. Terus sifatnya lagi ghadabuhu li nafsi. Kemarahannya, emosinya itu untuk nafsunya, untuk dirinya, bukan untuk Allah Ta'ala. Itu adalah kriteria dari orang munafik. Nah, beda dengan orang yang mukmin. Kalau orang yang mukmin mah al-mu'minu bididdi min dzalik. Kalau orang munafik aja seperti itu, maka orang yang mukmin itu lawan, berbeda dengan orang yang munafik. Satu, zikruhu ta'ala bilisanihi wa qalbih. Zikirnya itu dengan lisan dan hatinya. Jadi zikir, lisannya mengatakan la ilaha illallah, lisannya mengatakan Allah, hatinya pun sama. Kalau kita kan masih munafik ini, kita nih. Ngomong lisan la ilaha illallah, di hati duit. Ngomong la ilaha illallah, di hati hayang kawin. Ya? Nah, itu kita itu. Wa fi aktsari awqatihi yakunu qalbuhu dzakiran wa lisanuhu sakitan. Nah, di mayoritas waktunya hatinya itu selalu berzikir. Hatinya selalu berzikir dan lisannya diam. Nah, ini gambaran dari orang yang tadi, orang yang sudah mencapai pada maqam al-hudur dan musyahadah. Ya, karena kita sering mengklaim loh, kita ini sering mengaku-ngaku. Saya mau udah zikir. Sebagian ikhwan gitu ya, saya sudah kholwat. Ya, tekna. Sudah kholwat berapa? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dan saya sudah menyelesaikan muraqabah. Belum tentu. Itu baru formalitas. Nah, formalitas zikir beres. Tetapi kerohaniannya apakah sudah atau belum? Itu kan nggak tahu. Ya, nggak bisa mengklaim kita mah. Nah, sehingga
ini adalah kriteria orang yang mukmin. Zikirnya adalah dengan lisan dan hatinya. Mayoritas waktunya itu hatinya berzikir dan lisannya diam. Dan kemarahannya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk nafsunya, untuk hawanya, untuk tabiatnya, untuk dunianya. La yahsud wa la yuhsad. Dia itu tidak hasud kepada orang lain dan dia tidak dihasuti oleh orang lain. Itu. Wala yunazi'a ahlal hududi fi hududihim, dan dia itu tidak akan memusuhi orang-orang yang memiliki kepentingan kepada dirinya atau kepada orang lain. Ya, artinya dia tidak iri dengan orang-orang yang orang lain yang memiliki, misalnya dikarunia oleh Allah Ta'ala berupa harta, berupa jabatan, berupa senandai lah, pokok semua yang sifatnya duniawi. Jadi gitulah kriteria dari orang yang mukmin. Kalau kriteria dari orang yang mukmin itu seperti ini, waktu jang jauhan ya orang ya, masih munafikin ya orang ya, ya kan, zikir malisan doang, hatinya mah aduh kemana bawa. Jauh be orang, enggak semakan ulah ngaku ahlu zikir, enggak, mending ngakunya kita adalah orang sesat, orang banyak dosa, orang penyakitan, orang bodoh, mending gitu. Daripada kita ngaku ahlu zikir, sementara ketika dihadapkan dengan sebuah cobaan, manehna. Makanya ini adalah ungkapan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengenai apa? Mengenai zikir. Nah, ada keterangan yang lain lagi tuh. Mana tak? Oh, tadi catat lah pohola. Ada tuh satu ini. Kayak catat tuh sih. Hayatul Qalbi Dzikir 78. Nah, ya gulam, terus peringatan dari Tuan Syekh lagi, ya gulam, wahai bocah, uzkuril haqqa azza wa jalla awalan biqalbik. Zikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala awalnya biqalbik. Jadi zikir yang pertama itu adalah dengan hati dulu. Artinya diresapi, dimanai, direnungi. Zikir yang kita inginkan. Berarti la ilaha illallah sebelum diucapkan yang diresapi dulu, tahu artinya, tahu maknanya, kemudian mendalami arti dan makna dari lafaz yang diucapkan. Awalan biqalbik, kemudian yang kedua summa biqalabik. Kemudian baru zikir dengan lisan. Uzkurhu biqalbika alfa marrah, zikirlah engkau kepada Allah Ta'ala 1000 kali dengan hatimu, wa bilisani kamarratan, dan dengan lisanmu itu hanya 1 kali. Ya, artinya di sini lebih kepada apa? Lebih kepada pemaknaan, pendalaman makna dari zikir yang kita baca. Tidak dengan sedikir-zikirnya, misalkan ketika kita zikir ya hayyu ya qayyum, wahidat yang hidup, hidup apa nih? Wahidat yang hidup, wahidat yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Nah, karena fungsinya adalah untuk menghidupkan hati. Nah, disitulah berarti wahidat di dalam hati kita, dalam pikiran kita merenungkan, wahidat yang maha hidup, hidupkanlah hatiku supaya hatiku ini tidak mati. Ketika diberi nasihat oleh orang lain, hatiku ini mau menerima nasihat dari orang lain, tidak menjadi hati yang kotor, tidak menjadi hati yang keras seperti batu atau seperti berlian yang susah untuk dipecahkan. Nah, sehingga semuanya ada di tanganmu, ada di kekuasaan, wahai Allah, hidupkanlah hatiku. Ya, model seperti itulah contohnya. Jadi Tuan Syekh dalam ucapan yang tadi disebutkan itu lebih menekankan zikir hati, perenungan zikir yang diucapkan, bukan hanya sekedar memperbanyak ucapan zikir. Itu karena kita banyaknya itu hanya apa? Hanya merek doang. Hanya memperbanyak zikir doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu doang. Sementara pemaknaannya, pendalamannya, atau menghidupkan hatinya agar hatinya itu berzikir, enggak. Lalu apa bedanya dengan orang munafik yang tadi diceritakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Tuh, apa bedanya? Nah, itulah gambaran daripada zikir, sedikit gambaran daripada zikir dari kalamnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Hanya kali ya Mama Rosid itu. Iya. Hah? Oh, enggak capek aing mah.
Terus wa fi mawaqifil basri yaqulullahu azza wa jalla wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alum ta'limun akhul intifa' dzakra wa tazkira li fadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wa syihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat, ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Anwar Al-Qudsiyah ila an qala alla yaqta'a majlis adz-dzikri qabla an yaghiba anil aqwan. Alla yaqta'a utawi iku yen to ora megot sapa murid majelis adz-dzikri ing majelis zikir qabla an yaghiba ing dalam sadurunge yen to lenyap sapa murid anil aqwani saking pira-pira alam semesta. Pemisyanihi lan kutub saking tingkai murid idaftatahan nalikane ngebuka sapa murid majelis zikri ing majelis zikir wahdahu halis wijine murid alla yaskuta utawi ento ora meneng sapa murid hatta yahsula sehingga hasil lahu kedua murid apa al-ghaibatu apa kelenyapan anil akwani saking pira-pira alam semesta kullaha yuskabe akwan. Baina dzikra mongko temen setune zikir nama ing pastine iku syari'a iku den syariataken apa zikir lil huduri maring hadir ma'al haqi azza wa jalla ing dalem sartane Allah azza wa jalla. Wa madamalan selagine ana sapa muridu murid iku yashhadu iku nyeksani sapa murid sayan ing suwiji-wiji minal akwani saking pira-pira alam semesta fahuwa monggo ta murid iku lam yadkhul durung manjing sapa murid hadratul haqi ing dimensine Allah taala. Suma idza dakhala mongko nuli manjing sapa murid al hadrata ing dimensi wa hadara lan hadir apa qalbuhu apa atine murid mal haqi ing dalam sartane Allah taala. Fal yaskut mongko becik meneng sapa murid hinaidin ing dalam mengkono-mengkono waktu. Lianahu karena temen sune kelakuan niku la makna ora ana makna iku maujud li dzikril lafzi maring zikir kang bangsa lafat ma syuhudil haqqi ta'ala ing dalam sartane nyaksiaken Allah taala balik lawarada lamun karep sapa hadiru kang hadir an yazkura ing yen dzikir sapa hadir Allah ing Allah bilisanihi kalawan lisane hadir lam yakdir mangko ora kuasa sapa hadir ala nutqi ing atase ngucap. Dan nah karena temen setune hadratullah iku hadratu haibatin iku dimensi kewibawaan wa jalalin dan keagungan. Wa bahtin lan meneng wa kharsin lan bisu. Pamin huna lan saking iki panggonan Ramazan ngrumusaken sapa ba'dhum sebagian ulama ila zalika maring mengkono keterangan. Artinya zikrul hadir zikir kang hadir biqaulihi kelawan dawe ba'dhum ala bizikri ana ta kelawan zikir tazdadu mongko tambah apa dzunubu pira-pira dosa. Wa tantamisu lan dadi
kahapus apa al basairu pira-pira basirah wal qulubu lan pira-pira ati. Edas. Ai tegese panjang ya. Lianna min adabi karena temen setuhune kutub saking adabi ahli hadrah asamta utawi meneng. Anil ibarati saking pira-pira ungkapan bil lisani kelawan lisan. Paman lam yasmut pamalan mongko te sapane wong lam yasmut kang ora meneng sapa man waqa mongko tumi sapa man fi suil adabi ing dalem alane adab. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.